Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu, menjelajahi beberapa momen luar biasa dalam sejarah yang tidak hanya menciptakan gebrakan, tapi benar-benar mengubah cara kita memandang, mendengar, dan merasakan dunia di sekitar kita. Dari layar kaca pertama yang berkedip hingga suara emas yang menggema di stadion, mari kita selami bagaimana inovasi dan budaya pop membentuk realitas kita hari ini. Kita mulai dari sebuah ruangan kecil di London pada tahun 1926. Bayangkan, di depan para ilmuwan terhormat dari Royal Institution, seorang penemu asal Skotlandia bernama John Logie Baird menunjukkan sesuatu yang tampak seperti sihir. Ia menyalakan sebuah perangkat aneh yang terbuat dari cakram berputar, lensa, dan lampu. Tiba-tiba, sebuah gambar bergerak yang buram tapi bisa dikenali muncul di layar kecil. Itulah dia, demonstrasi televisi pertama di dunia. Saat itu, gambar yang ditampilkan hanyalah kepala boneka ventriloquist yang bergerak-gerak, tapi dampaknya luar biasa. Orang-orang yang menyaksikannya mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat cikal bakal dari benda yang kini mendominasi ruang tamu di seluruh dunia. Dari kotak kayu yang menampilkan gambar hitam putih buram, televisi berevolusi menjadi layar 4K Ultra HD yang menampilkan dunia dengan detail menakjubkan. Pikirkan sejenak. Tanpa penemuan Baird, tidak akan ada siaran langsung Piala Dunia yang kita tonton bersama teman-teman. Tidak akan ada malam minggu nonton film keluarga. Tidak akan ada serial TV favorit yang membuat kita rela begadang. Bahkan, channel YouTube yang sedang kalian tonton ini pun berutang budi pada visi dan kegigihan Baird. Ia membuka jendela visual ke dunia, memungkinkan kita menyaksikan sejarah terjadi secara real time, dari pendaratan di bulan hingga momen-momen bersejarah lainnya, langsung dari kenyamanan rumah kita. Televisi bukan lagi sekadar kotak hiburan, tapi menjadi anggota keluarga, sumber informasi, dan cermin dari budaya kita. Sekarang, mari kita lompat ke tahun 1948, sebuah tahun yang sangat penting bagi dunia suara. Sebuah perusahaan bernama Ampex mulai menjual produk revolusioner mereka, tape recorder atau alat perekam pita magnetik. Sebelum ini, merekam suara adalah proses yang rumit dan tidak fleksibel. Sekali direkam, sulit untuk diubah, tapi Ampex mengubah semua itu. Dengan tape recorder, suara bisa ditangkap, dipotong, disambung, dan diputar ulang dengan kualitas yang jernih. Ini adalah sebuah revolusi total bagi industri musik dan penyiaran. Para musisi tidak lagi harus merekam lagu dalam satu kali take yang sempurna. Mereka bisa bereksperimen, melapisi vokal dan instrumen, serta menciptakan aransemen yang kompleks. Studio rekaman berubah dari sekadar tempat dokumentasi menjadi laboratorium kreatif. The Beatles dengan album Sgt. Pepper's atau The Beach Boys dengan Pet Sounds. Semua mahakarya itu tidak akan mungkin tercipta tanpa teknologi rekaman multitrack yang berakar dari penemuan ini. Bagi dunia radio dan film, dampaknya juga sama besarnya. Program radio bisa direkam sebelumnya, iklan bisa diproduksi dengan lebih kreatif, dan efek suara dalam film menjadi lebih hidup. Kemampuan untuk mengedit dan memanipulasi audio membuka pintu bagi penceritaan yang lebih dinamis dan imersif. Jadi, setiap kali kamu mendengarkan podcast favoritmu atau menikmati soundtrack film yang epik, ingatlah pada gulungan pita magnetik pertama yang mengubah gelombang suara menjadi sesuatu yang abadi dan bisa dibentuk sesuka hati. Masih di tahun yang sama, 1998, dunia menyambut kelahiran seorang seniman yang akan mendefinisikan ulang arti dari gerakan dan keanggunan. Di Riga, lahirlah Mikhail Baryshnikov. Bagi banyak orang, namanya adalah sinonim dari balet. Tekniknya yang sempurna, lompatannya yang seolah menentang gravitasi, dan intensitas emosionalnya di atas panggung membuatnya menjadi salah satu penari balet terhebat sepanjang masa. Tapi, kehebatan Baryshnikov tidak berhenti di panggung teater klasik. Ia adalah salah satu seniman langka yang berhasil menyeberang dari dunia seni tingkat tinggi ke jantung budaya pop. Ia tidak takut untuk keluar dari zona nyamannya. Ia berkolaborasi dengan koreografer modern, membintangi film-film Hollywood, dan bahkan mendapatkan nominasi Oscar. Bagi generasi yang lebih muda, mungkin ia lebih dikenal sebagai Alexander Petrovsky, seniman Rusia karismatik
yang menjadi kekasih Carrie Bradshaw dalam serial ikonik Sex and the City. Perannya ini memperkenalkan pesona dan keanggunannya kepada jutaan penonton baru yang mungkin belum pernah menonton pertunjukan balet seumur hidup mereka. Baryshnikov membuktikan bahwa seni tidak memiliki batasan. Ia meruntuhkan dinding antara tari klasik dan budaya populer, menunjukkan bahwa keindahan gerak tubuh adalah bahasa universal yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ia bukan hanya seorang penari, ia adalah ikon budaya. Terakhir, kita terbang ke Tampa, Florida, pada tahun 1991 di ajang Super Bowl XXV. Saat itu, Amerika sedang berada di tengah perang teluk dan suasana bangsa terasa tegang. Di tengah lapangan football yang megah, seorang wanita melangkah ke mikrofon. Ia adalah Whitney Houston. Tugasnya sederhana, menyanyikan lagu kebangsaan Amerika, The Star-Spangled Banner. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu momen paling legendaris dalam sejarah musik. Dari nada pertama hingga nada tinggi terakhir yang menggetarkan, penampilan Whitney Houston bukan sekadar nyanyian. Itu adalah sebuah pernyataan. Dengan aransemen yang megah dan vokal yang kuat penuh perasaan, ia mengubah lagu kebangsaan yang sering kali dinyanyikan secara formal menjadi sebuah lagu penuh harapan, kekuatan, dan kebanggaan. Penampilannya begitu menggugah emosi sehingga rekamannya dirilis sebagai single dan langsung meroket ke tangga lagu. Versi Whitney Houston ini menjadi standar emas, patokan yang harus dicapai oleh setiap penyanyi yang mendapat kehormatan untuk menyanyikan lagu kebangsaan setelahnya. Hingga hari ini, puluhan tahun kemudian, penampilannya masih dianggap sebagai versi definitif yang terbaik sepanjang masa. Momen itu menunjukkan kekuatan luar biasa dari seorang artis untuk menyatukan sebuah bangsa melalui musik, mengubah sebuah lagu menjadi pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Dari layar berkedip pertama Bert, gulungan pita magnetik Ampex, gerakan anggun Baryshnikov, hingga suara emas Whitney Houston, setiap momen ini adalah kepingan puzzle yang membentuk dunia modern kita. Mereka mengingatkan kita bahwa inovasi dan seni seringkali berjalan beriringan, menciptakan budaya yang terus berevolusi dan menginspirasi kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga. Terima kasih banyak sudah menonton. Mana dari momen-momen ini yang paling berkesan buat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.